MBG aja nggak cukup ya. Jadi kita tahu ya, maksudnya sih bagus MBG untuk mencerdaskan anak bangsa di masa depan. Cuma permasalahannya adalah ya di luar MBG itu apa sih, banyak penyelewengan anggaran, berita-berita yang nggak enak didengar ya, kayak pemiliknya yang joget-joget kayak menang lotre, menang proyek MBG, terus karyawannya yang nyucinya pakai air tanah kotor ya, terus ada yang pokoknya bahan-bahan entah itu lauk atau ditendang-tendang seperti itu. Jadi kayak citranya ini buruk sekali ya. Jadinya MBG ini yang seharusnya nggak usah mikirin kayak gitu-gitu ya, tinggal fokus ke anak bangsa. Ini malah jadi banyak berita yang nggak enak didengar ya. Nah di sini sebenarnya apa ya, seharusnya harus ada humas yang meyakinkan ya kalau MBG ini tetap pada jalurnya, tetap mencerdaskan bangsa. Kalau ada ini itu ya pokoknya harus ada SOP-nya ya, biar jangan sampai kejadian yang nggak enak didengar sama masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya udah apa ya, udah muak gitu dengan MBG. Tujuannya bagus, cuma pelaksanaannya tuh muak gitu. Nah di sini harus ada penyeimbang. Makanya kalau gua ya, ini pemikiran gua nih, kalau MBG ini kan bagus mencerdaskan bangsa, targetnya mencerdaskan anak bangsa di masa depan. Jadi saat anak bangsa itu udah cerdas ya, dia udah jenius, udah pinter deh dibanding ya di sekarang tuh ya, zaman sekarang ya, Gen Z kan tahu sendiri ya, apa sih, HRD pada protes tuh 12 kali 3 pada nggak tahu gitu. Ibu kota ini itu nggak tahu. Nah di sini ibu kota provinsi ini itu pada nggak tahu ya. Di sini gimana caranya biar ya IQ yang tinggi ya sebenarnya nggak tinggi ya, IQ yang cukup dibarengi dengan EQ ya, emosional ya, kecerdasan emosional yang cukup. Jadi inilah kecerdasan emosional ya. Jadi bedanya apa? Jadi saat anak itu di masa depan itu pinter, saat dia kerja di ASN ya dia nggak akan korupsi. Karena apa? Karena dia cerdas emosinya. Kalau korupsi merugikan, ngajarin yang lebih baik dan lain-lain. Sementara ya egois, sehingga ya duit anggaran negara juga bocor seperti itu. Makanya di sini kan pertimbangannya adalah emosi. Jadi saat emosi ini dia cerdas, emosilah yang mengambil keputusan gitu. Di sini yang harus apa ya, pemerintah juga harus ada ya, harus ada programnya gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu, anak-anak cerdas pun ya di masa depan akan scrolling ya, bukan scrolling ya, masa depan nanti orang udah pakai kacamata sih nggak scrolling ya, akan lebih ego lagi, lebih mikirin diri sendiri, nggak ada keinginan bangun desa, apalagi bangun kota, apalagi bangun negara gitu. Semuanya cuma mikirin perutnya sendiri, keluarganya juga ya itulah, di apa sih, maling kundang ya, anak keluarganya ditinggalkan, disia-siakan, lupa kacang lupa kulitnya. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Makanya dengan kecerdasan emosi ini nanti buku akan gua bedah ya dikit-dikit di TikTok, karena ya tugas, panggilan tugas gua gitu. Pemerintah udah bikin MBG bagus dan ya gua harus ngimbangin itu semua gitu. Meskipun gua bukan siapa-siapa ya, tapi ya kalau ada yang ya ya programnya ini, program dari gua ini ya bisa nyampe gitu, ini lebih bagus, akan dapat generasi ya, meskipun yang nonton orang tuanya, coba dipikirkan ya, agar anaknya ini di masa depan nggak cuma punya IQ cerdas, IQ tinggi, jangan cuma mikirnya cerdas tapi juga mikir dan jiwanya ini besar. Nah inilah yang sebenarnya yang harus di apa ya, ya ini yang harus ya gua sharing gitu, gimana caranya, karena dulu gua udah
gue udah mati-matian ya belajar gimana sih berpikir dan berjiwa besar, gimana ya pokoknya ya bisa melakukan sesuatu lah, nggak cuma buat gue sendiri gitu. Gue udah capek ya, dulu zaman masih kecilnya gue capek orang mikirin dirinya sendiri mulu. Sekarang gue ya, sementara ada pahlawan-pahlawan, ada ya pokoknya orang-orang yang pikirannya besar gitu, membangun membangun desa, bangun kota, bangun bangsa, sampai ke luar negeri, mikirin rakyat Indonesia. Ada orang-orang kayak gitu. Makanya gue berusaha agar generasi muda tuh ya bisa punya ya pokoknya DNA seperti itulah gitu. Punya DNA seperti itu. DNA jangan cuma ego, tapi juga bisa mengkontrol kecerdasan emosi untuk mencapai puncak prestasi. Jangan sampai kejadian nanti ya kayak tadi, di masa depan pangkatnya bagus, kepala cabang kas bank, nanti malah korupsi duit nasabah ya kayak gitu ya, pokoknya ASN yang korupsi, bocorin anggaran negara, proyek-proyek apalah gitu. Nah disinilah fungsinya kecerdasan emosi. Gue akan sedikit-sedikit ya bikin konten akan ini. Sebenarnya gue udah apa sih ya, ada keinginan dari dulu ya, cuma ya itulah, ini hal yang tidak mudah karena banyak orang ya, kalau masalah ini akan tutup kuping ya, ajak upgrade diri, ajak keluar dari zona nyaman, orang akan tutup kuping. Tapi justru ya kalau mau mereka hidup di atas rata-rata ya, nggak pengen hidup yang gitu-gitu aja mentok ya, mereka harus berani gitu, mereka harus ambil keputusan ya, mereka harus berdarah-darah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu. Dan ya mencapai tujuan itu tidak mudah, lawannya adalah diri sendiri ya, malas, penundaan, scrolling, mager. Makanya di sini ya pantau terus aja deh, semoga gue bisa ya dikasih waktu dan tenaga buat pikiran dan ya pokoknya untuk sharing yang penyeimbang dari kecerdasan buat anak bangsa nanti. Oke, MBG jalan terus, jangan lupa kecerdasan emosi juga. Semuanya ya bantu anak-anak di masa depan untuk bisa ya. Jangan sampai ya cuma mikirin prestasi di sekolah aja, akademis, cuma kenyataannya dalemannya ini anak-anak pada bobrok gitu. Jangan sampai kayak gitu. Oke guys.